Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wajihah Syarifah. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, lebih tepatnya jurusan Ilmu Komunikasi, tahun angkatan 2019, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Saya di sini akan membahas mengenai memahami audiens. Seberapa penting audiens menurut kalian? Audiens sangatlah penting. Kenapa? Karena kita sebagai komunikator haruslah bisa memahami apa yang komunikan kita inginkan, pesan seperti apa yang mereka butuhkan, dan apakah mereka bisa menerima pesan tersebut dengan sangat baik. Nah, sebagai contohnya, apabila Anda menjadi pembicara di sebuah sekolah dasar, audiens yang akan kalian hadapi adalah anak-anak sekolah dasar. Tentunya gaya bahasa seperti apa yang cocok untuk mereka, gaya bahasa yang santai, yang sehari-hari, dengan gaya yang happy, funny, itu akan membuat anak-anak SD menjadi senang. Apabila kalian memakai bahasa ilmiah, maka mereka justru akan kebingungan dengan apa yang akan kalian sampaikan. Dari contoh tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa memahami audiens sangat penting. Nah, karena itulah kita harus memahami audiens. Namun, apa sih yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum memahami audiens? Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Udah sayang, diambil orang. Ups, canda-canda. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa memahami audiens kita jika kita saja tak mengenali audiens kita? Nah, yang harus kita lakukan adalah memahami alias mengenali audiens kita. Siapa audiens kita? Jenis kelamin mereka, agama mereka, ras, suku, budaya, umur, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tentunya kita harus mengenali hal-hal tersebut terlebih dahulu. Dengan cara apa? Mungkin kita bisa melakukan riset. Mungkin kita bisa mengirimkan kuesioner pada audiens kita agar mereka mengisi hal tersebut terlebih dahulu, sehingga kita bisa lebih memahami siapa audiens kita. Nah, tentunya hal yang tak kalah penting adalah mengapa sih audiens kita datang ke acara yang kita jadi pembicara? Mengapa audiens tersebut datang kepada kita sebagai komunikator, datang kepada kita saat kita akan melakukan presentasi? Apakah yang audiens itu butuhkan? Apakah mereka membutuhkan saran atau solusi? Apakah mereka menginginkan sebuah ilmu pengetahuan baru? Apakah mereka hanya ingin mengisi waktu luang mereka? Tentunya kita harus memahami hal tersebut. Dengan memahami hal-hal tersebut, maka komunikasi yang akan kita lakukan akan berjalan dengan baik dan menjadi semakin lancar. Sebagai umpamanya ya kan, orang pacaran. Saat orang pacaran sebelumnya itu kenalan dulu kan. Nah, setelah kenalan, PDKT lah namanya. Kalau kata anak zaman sekarang ya PDKT ya kan. Nah, selanjutnya setelah PDKT udah klop nih, udah cocok. Jadian ujungnya. Yang nggak punya pacar jangan baper ya. Yang jomblo diem-diem aja yang jomblo. Nah, jadi kita umpamakan seperti itu. Ibarat kata orang yang berpacaran itu adalah komunikator, dan audiens itu merupakan orang yang ingin dipacari tersebut. Jadi kita harus bisa mengenali siapa audiens kita. Apakah kita memang sudah satu pemikiran, satu pemahaman dengan mereka? Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan? Kita harus tahu hal itu terlebih dahulu agar komunikasi yang kita lakukan bisa berjalan dengan efektif. Misalkan nih ya, kalian jadi pembicara di sebuah acara, lalu kalian membahas mengenai fenomena K-pop di Indonesia, maraknya K-pop di Indonesia, perkembangan K-pop di Indonesia. Sedangkan audiens kalian merupakan anak-anak wibu. Gimana tuh? Pusing kan jadinya. Kalian sebagai pembicara itu bingung bagaimana menyampaikan pembicaraan kalian pada audiens tadi, dan audiens pun bingung gimana nih nanggepinnya ya kan. Kami kan wibu, bukan K-pop. Gitu pikir para audiens. Kalian pun jadi frustasi. Aduh gimana ya kan, kita harus mengirim pesan ini nih, tapi pesan kita tuh salah sasaran. Nah, jadi itulah pentingnya mengapa kalian harus memahami audiens terlebih dahulu dengan cara mengenali audiens kalian. Siapa audiens kalian? Jenis kelamin, agama, suku, budaya, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kalian harus mengetahui hal itu terlebih dahulu agar kalian bisa lebih memahami siapa audiens kalian. Sekian dari saya. Apabila ada salah dan kekurangan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang heo semuanya. Bye bye.